Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Fitria dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar ingin menjelaskan tentang contoh penerapan landasan psikologis pada kurikulum 2013. Oke, sebelum kita masuk ke contoh landasan psikologis dalam kurikulum 2013, saya akan menjelaskan dulu tentang psikologis. Apa itu psikologis? Psikologis berasal dari kata Yunani, yaitu artinya psycho yang artinya roh, jiwa, atau daya hidup. Dan logos dapat diartikan adalah ilmu. Jadi kalau secara etimologinya, psikologis berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Psikologis adalah ilmu yang konkret atau ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme dalam hubungan dengan lingkungannya, atau biasa disebut psikologi adalah pembelajaran yang mempelajari tentang mental seseorang. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk psikologi. Bentuk psikologi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada psikologi perkembangan, psikologi pembelajaran, dan psikologi sosial. Apa itu psikologi perkembangan? Nah, di dalam psikologi perkembangan ini ada 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan. Pendekatan-pendekatan yang dimaksud adalah yang pertama pendekatan tahapan. Pendekatan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Selanjutnya ada pendekatan diferensial. Pendekatan ini dipandang individu-individu itu memiliki kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Yang ketiga ada pendekatan itsatif. Pendekatan ini berusaha melihat karakteristik setiap individu. Nah, selanjutnya ada psikologi pembelajaran. Nah, secara psikologis, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu psikologi sosial. Nah, menurut Hollander 1981, psikologi sosial adalah psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat, yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh penerapan landasan psikologis pada kurikulum 2013. Yang pertama yaitu tiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Jadi biasanya di sekolah itu diberikan kesempatan untuk supaya si anak tersebut bisa mengembangkan bakat minat yang dia miliki. Nah, selanjutnya, di samping disediakannya pembelajaran yang bersifat umum atau program inti yang harus dipelajari peserta didik di sekolah, disediakan pula pembelajaran pilihan yang sesuai minat dan bakat anak. Contohnya, misalkan pemrograman intinya pembelajaran matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, di samping pembelajaran itu, ada pembelajaran yang bersifat atau yang mendukung minat bakat anak tersebut. Misalkan di dalam eskul. Nah, di dalam eskul tersebut biasanya banyak sekali program-program yang diminati dengan anak-anak peserta didik. Nah, di situ anak-anak peserta didik bisa mengembangkan minatnya, bisa mengembangkan bakatnya melalui program eskul. Nah, contoh selanjutnya yaitu kurikulum selain menyediakan bahan ajar yang bersifat kejuruan, juga menyediakan bahan ajar yang bersifat akademik. Biasanya yang bersifat kejuruan yaitu sekolah-sekolah yang menengah atas seperti SMK atau SMA. Contohnya di SMK menyediakan
kejuruan multimedia atau menyediakan kejuruan manajemen atau yang menyukai memasak. Ada pula yang menyediakan kejuruan yaitu tentang tata boga. Nah, selanjutnya juga menyediakan bahan ajar yang bersifat akademik. Apa itu bahan ajar yang bersifat akademik? Yaitu yang bersifat penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu yang mencangkup program-program sekolah tersebut. Oke, untuk contoh yang terakhir yaitu di dalam kurikulum memuat tujuan yang mengandung pengetahuan, nilai sikap, dan keterampilan yang menggambarkan keseluruhan pribadi yang utuh lahir dan batin. Oke, demikian penjelasan tentang contoh penerapan landasan psikologis pada kurikulum 2013. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.